Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Naam, anak-anak yang solih dan solihah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? La'allakum bi khairin insyaallah. Semoga kalian baik-baik saja insyaallah. Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi sejarah Islam. Tapi seperti biasa, sebelum pelajarannya dimulai, kita membaca doa dulu. Bismillah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Ya, hari ini kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu tentang awal perintah dakwah jahriyah atau secara terang-terangan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi Allah itu memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada karib kerabat dan orang-orang terdekat beliau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim dan ada juga beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdul Manaf. Dan jumlah semua kerabat Nabi dalam pertemuan pertama itu seluruhnya yaitu sekitar 45 orang. Nah, akan tetapi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara untuk menyampaikan dakwahnya kepada kerabat-kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, yaitu salah seorang paman Rasulullah SAW, ia mendahului Nabi untuk melontarkan ancaman kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun terdiam dan tidak berbicara sepatah kata pun dalam pertemuan pertama itu. Rasulullah SAW mengundang mereka kembali untuk pertemuan kedua kalinya. Lalu Rasulullah menyampaikan dakwanya. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Nah, setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW, paman beliau yaitu Abu Thalib berjanji untuk menjaga, melindungi serta membela Rasulullah SAW. Walaupun beliau sendiri atau pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib, ia belum masuk Islam, masih belum beriman dan masih belum meninggalkan agama bapaknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi pamannya Rasulullah Abu Thalib dan bapaknya Abdul Muthalib itu sama-sama belum masuk Islam. Ya, jadi sikap Abu Thalib itu sangat beda dengan pamannya yang satunya lagi yaitu Abu Lahab. Jadi kalau Abu Thalib itu sangat baik kepada Nabi, sampai-sampai ia berjanji untuk menjaga, melindungi, dan membela Rasulullah. Akan tetapi, paman yang satu lagi, yaitu Abu Lahab, itu bertentangan sekali dengan Abu Thalib. Jadi Abu Lahab itu senantiasa menentang dan memusuhi Rasulullah SAW. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu puncak dakwah jahriyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Jadi setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW itu mengajak seluruh kabilah-kabilah Arab di Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Jadi setelah turunnya ayat ini, Rasulullah itu tidak melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi lagi atau secara perorangan. Akan tetapi Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan kepada semua orang. Nah, lalu setelah semua orang berkumpul di Bukit Sofa, termaksud Abu Lahab, pamannya Nabi, dan pemuka-pemuka suku Quraisy yang lainnya. Lalu Rasulullah pun berpidato kepada mereka. Rasulullah berkata, apa pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di lembah ini yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Lalu mereka semua menjawab, ya, kami percaya, karena kami tidak pernah tahu darimu selain kejujuran. Jadi, kaum Quraisy itu
selalu mendengar kejujuran dari Rasulullah dan tidak pernah mendengar kedustaan. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan pidatonya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Nah, mendengar perkataan Nabi ini, Abu Lahab laknatullah alaih, paman Nabi itu berkata, "Binasalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini?" Lalu Allah Subhanahu wa taala melakukan pembelaan kepada Nabi SAW dengan menurunkan surat Al-Lahab. Sudah pada hafalkan surat Al-Lahab yang bunyinya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan seterusnya. Isi kandungan dalam surat Al-Lahab yaitu untuk memastikan bahwa Abu Lahab lah yang akan celaka. Jadi Allah langsung menurunkan pembelaan saat itu juga kepada Nabi dan menurunkan surat Al-Lahab untuk apa? Untuk memastikan bahwa Abu Lahab lah yang celaka, bukan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun terus-menerus melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau biasanya berdakwah di tempat-tempat umum yang biasanya kaum musyrikin itu sering berkumpul di sana. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah-sembah itu tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat sekalipun, karena yang mampu memberikan manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum musyrikin Quraisy pun marah dan merasa terganggu dengan banyaknya orang yang masuk ke dalam agama Islam, dan mereka pun mendatangi paman Nabi yaitu Abu Thalib dan meminta kepada Abu Thalib agar menghentikan Rasulullah untuk berdakwah atau membiarkan mereka untuk mengambil tindakan tegas kepada Rasulullah, untuk mencelakai Rasulullah, untuk membahayakan Rasulullah dan lain-lain. Lalu Abu Thalib pun memberitahu kepada Rasulullah tentang permintaan orang-orang musyrik Quraisy kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan urusanku ini atau dakwah Islam ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah Subhanahu wa taala yang memenangkannya atau membinasakanku." Lalu Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan selama 10 tahun di kota Makkah dan mencontohkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kaum-kaumnya. Cukup sampai situ saja pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.